Om Swastiastu, selamat sore, selamat tahun Sedharma yang saya hormati dan cintai. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang Sanggah Kemulan. Sebagaimana kita ketahui, umat Hindu pada prinsipnya memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasi dan juga memuja roh leluhur atau biasa disebut sebagai Dewa Pitara. Nah, bagaimana agar kita dapat merasakan keberadaan dan kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa? Tentunya hal yang paling baik bisa kita lakukan adalah di sebuah tempat pemujaan. Tempat pemujaan, bila kita kelompokkan sesuai dengan fungsinya, dapat dibedakan atas tempat untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa dan tempat pemujaan untuk roh leluhur atau Dewa Pitara. Nah, pemujaan roh suci leluhur ini biasa kita sebut dengan nama pemerajan. Bentuk palinggih di pemerajan dapat juga kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang namanya pelinggih inti dan pelinggih pelengkap. Pelinggih inti inilah yang biasa kita sebut dengan kemulan. Sedangkan pelinggih-pelinggih pelengkap bisa terdiri dari taksu, anglurah, kemudian juga padmasari, dan secara khusus biasanya juga ada yang membangun sebuah linggih khusus untuk Deweyang. Sebagai umat yang ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widiwasa, maka langkah awal bagi setiap orang yang telah memasuki kehidupan berumah tangga adalah mendirikan Sanggah Kemulan. Sanggah Kemulan kalau kita lihat dari arti kata bisa dibedakan atas sanggah dan kemulan. Nah, sanggah ini adalah merupakan sebuah perubahan dari kata sanggar yang memiliki arti tempat pemujaan suci. Kemudian kemulan kalau kita pilah itu berasal dari kata mula. Mula ini identik dengan akar awal atau sebagai pondasi atau dasar permulaan. Nah, sekiranya yang dimaksud dengan sanggah kemulan itu adalah tempat pemujaan asal atau sumber, yaitu Hyang Kemulan atau Hyang Kemimitan. Nah, jadi yang dipuja di Sanggah Kemulan adalah beliau sebagai Hyang Kemulan atau Hyang Kawitan, yang merupakan sumber atau asal dari manusia. Kita sebagai manusia itu ada. Nah, kemulan atau kawitan adalah merupakan sumber asal manusia itu sendiri, yang mana kalau kita artikan dalam bahasa Bali halus, manusia itu adalah Jatma. Jatma ini berarti roh yang lahir. Dengan demikian, roh atau atmalah yang menjadi sumber dari adanya manusia. Nah, kemudian pada Sanggah Kemulan, beliau Sang Pitara ini bergelar sebagai Sang Hyang Atma, di mana pada ruang kemulan kanan itu ayah namanya disebut sebagai Sang Hyang Paratma. Kemudian pada kemulan kiri ibu itu disebut sebagai Siwatma. Dan pada kemulan ruang tengah dirinya itu adalah Brahma, yaitu menjadi Purusa dan Perdana. Dalam hal ini beliau berwujud sebagai Sang Hyang Tuduh. Nah, kemudian yang melingih pada Sanggah Kemulan ini kalau kita simak adalah beliau sebagai Sang Hyang Triatma, yaitu Paratma, Siwatma, dan Ida Sang Hyang Tuduh. Ada sumber lain juga mengatakan bahwa Sanggah Kemulan ini terdiri dari 3 kosmos atau 3 tingkatan.
yaitu yang pertama sebagai bebaturan. Ini sebagai alam berloke, yaitu alam pitara yang belum diaben. Kemudian ada yang disebut sebagai lepitan, sebagai buah loke atau pitaloke, alamnya para pitara yang telah diaben. Kemudian yang ketiga adalah rong tiga, yaitu sebagai swahloke, alamnya para dewa, atma yang telah mencapai siddhi dewata, alam kedewaan. Jadi jelaslah bahwa yang dipuja pada Sangha Kemulan adalah roh suci yang sudah mencapai alam dewa. Dan semua keturunannya memiliki kewajiban untuk memuja roh yang telah suci. Sehingga dengan demikian Sang Hyang Triatma ini adalah Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tuduh yang menjadi Brahma sebagai Sang Pencipta. Jadi kalau kurang bakti kita kepada leluhur, apalagi tidak menstanakan beliau di Kamulan, maka bisa menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan. Nah, kemudian menurut Siwa Tattwa yang disebutkan bahwa Triatma ini adalah Siwatma dengan Dewa Brahma dengan aksara sucinya Am. Kemudian yang kedua Sadasiwatma, jadi dengan dewanya adalah Wisnu, aksara sucinya Ung. Kemudian Paramatma, dewanya Iswara dengan aksara suci Mang. Nah, kemudian ketiga dewa tersebut dalam Sikta Siwa Siddhanta inilah yang umum disebut sebagai Trimurti. Nah, dengan demikian bisa kita lihat dengan jelas bahwa yang menjadi jiwa atau roh dari jagat kita termasuk makhluk hidup, alamnya adalah Sang Hyang Trimurti. Maka dengan demikian Dewa Pitara itu diidentikan dengan Sang Hyang Trimurti. Sehingga dapat kita pahami dan tegaskan bahwa Sangha Kemulan itu adalah sebuah perwujudan Lingga Trimurti yang merupakan pancaran dari ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi Dewa Pitara yang telah mencapai alamnya Trimurti dapat dipuja melalui Sangha Kemulan, di mana Dewa Pitara tersebut telah identik dengan Sang Hyang Trimurti. Karena Dewa Pitara itu identik dengan Sang Hyang Trimurti, maka Dewa Pitara yang berstana di Kemulan disebut sebagai Betara Yang Guru. Nah, Betara Yang Guru di sini adalah Dewa Pitara itu sendiri, dan Betara Guru adalah Dewa Siwa dalam fungsi beliau sebagai pendidik umat manusia. Demikian sekiranya pembahasan dari saya. Semoga bisa memberi sedikit tambahan pemahaman tentang Sangha Kemulan kepada semeton sedharma. Sebagai akhir kata, saya haturkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur melindungi kita semua. Tidak lupa, saya selalu mohon komentar atau saran dari semeton untuk penyempurnaan di konten saya selanjutnya. Om Santi 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 Om.